Sejarah suku Bugis dan Makassar di Lombok. Apakah Anda pernah berkunjung ke Labuan Lombok, Tanjung Luar, atau Ampenan? Kalau sudah, pasti sudah tahu kampung Bugis dan Makassar di Lombok. Ada banyak orang Bugis di sana, yang terbesar ada di 3 wilayah. Orang dengan suku Bugis sangatlah banyak dan tersebar berbagai daerah. Bahkan kampung mereka sampai disebut Kampung Bugis. Keberadaan mereka pun telah menyatu dengan etnis Sasak. Meskipun beridentitas Bugis, mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai orang Lombok. Keberadaan orang Bugis di Lombok lumayan banyak. Solinger yang berkunjung ke Lombok pada tahun 1846 memberikan gambaran. Menurutnya penduduk Lombok saat itu berjumlah 405.000 jiwa, yang terdiri dari 380.000 orang Sasak, 20.000 orang Bali, 5.000 orang Bugis, 10-12 orang Cina, dan 4 orang Eropa. Sedangkan J.H. Peter pada tahun 1856 menyebut, di Ampenan sudah tinggal sebanyak 10.000 orang Bugis. Jika demikian adanya, lantas timbul pertanyaan, sejak kapan orang Bugis ada di Lombok? Menurut beberapa sumber, keberadaan orang Bugis Makassar di Lombok tidak lepas dari 2 hal. Pertama karena perdagangan, dan yang kedua karena politik dan keamanan. Karena perdagangan, letak Lombok dan Sulawesi yang berada di jalur perdagangan telah membuat 2 daerah itu menjadi terhubung. Mengutip buku Nafas Budaya dari Timur Nusantara, karya Profesor Dr. Andi Bimakusuma dan Lalu Murgi, hubungan itu berlangsung sejak 1300-an. Saat di Lombok telah ada Teluk Lombok sebagai pelabuhan dagang, maka di Sulawesi sana terdapat Siang Batu Kiki, Supa dan Nepo. Hubungan dagang ini kemudian berlanjut pada tahun 1700-an. Ketika Lombok diperintah oleh seorang raja yang bernama I Gusti Wayan Taga, banyak sekali pedagang dari Sulawesi yang singgah di pelabuhan Tanjung Karang. Salah satu pedagang bernama Daeng Manupa disebut-sebut sering menyinggahi Tanjung Karang. Ia biasa membawa perahunya melintasi Lombok, Sumbawa dan Seram. Selanjutnya pada tahun 1840-an, saat pelabuhan Tampanan mulai menggantikan peran pelabuhan Tanjung Karang sebagai pelabuhan utama di Pulau Lombok, hubungan dagang antara Sulawesi dan Lombok terus berlanjut. Kapal-kapal dari Sulawesi dikabarkan kerap mengangkut beras dari Ampenan. Bahkan beberapa orang Bugis Sulawesi mulai menetap di Ampenan dan membuat perkampungan yang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Kedua, politik dan keamanan. Lombok pada tahun 1006, ratusan menjadi perebutan 2 kekuatan besar saat itu. Yang pertama, Gel-Gel dari arah barat. Kedua, Makassar dari arah timur. Disebutkan dalam buku Lombok abad ke-19, karangan Dian Parimarta. Saat Gel-Gel mulai melemah, pada sekitar tahun 1640, orang-orang Makassar mulai menguasai Lombok. Pada tahun 1616, Makassar mulai menguasai Bima. 2 tahun berikutnya, Karang Marwangsa berhasil menguasai Sumbawa. Selanjutnya, Makassar semakin meluaskan pengaruhnya ke wilayah Lombok. Dengan menggunakan perpanjangan tangan dari orang Sumbawa, Makassar mulai menguasai Lombok. Saat Gel-Gel mencoba merebut Lombok kembali, pada tahun 1677 dan tahun 1678, orang Sumbawa dengan bantuan Makassar berhasil membantu Lombok untuk menghalau pasukan Gel-Gel. Di tahun 1666-1667, terjadi perang antara Belanda dengan Makassar. Belanda yang mendapat kemenangan berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Sebagian bangsawan Makassar dan sekutunya yang tidak terima dengan isi perjanjian itu memilih meninggalkan Makassar. Mereka menyebar mulai dari Borneo, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Beberapa juga disebut berlayar ke Sumbawa dan Lombok. 2 nama yang dapat disebut adalah Daeng Telolo dan Karang Jeremy. 2 bangsawan Makassar ini, bersama pasukannya demi kepentingan orang Sumbawa, kembali mencoba merebut Lombok. Sejak Lombok mulai dikuasai oleh Makassar, lewat tangan orang Sumbawa, terjadi proses kawin mangawin antara bangsawan Lombok dengan bangsawan Makassar. Namun pada akhir abad ke-17, atau sekitar tahun 1678, pasukan Bali yang bersekutu dengan pasukan Lombok mencoba mengusir orang Makassar yang ada di Lombok bagian timur.
karena kedudukan orang Makassar cukup kuat. Serangan itu pun gagal. Kedudukan Makassar di Lombok mulai melemah saat Karangasem, Bali, berhasil memenangkan perang dengan Selaparang pada tahun 1725. Sejak itu orang Makassar lebih memilih menyingkir ke Sumbawa. Selanjutnya, mengutip dari buku Sejarah Lombok, karangan Lalu Jalenga, memasuki abad ke-19, datanglah utusan dari Goa, rombongan yang dipimpin oleh Karang Manajai. Ini bertujuan ingin menjajaki keadaan di Bekas, wilayah yang pernah berada di bawah pengaruh Goa. Setelah melalui Manggarai, Dima Dompu, Sumbawa, rombongan ini akhirnya tiba di Lombok. Namun mereka menemukan Selaparang sudah tidak ada. Hingga akhirnya rombongan ini menemukan sisa-sisa Selaparang ada di Sakra. Atas kesepakatan beberapa pimpinan Sakra, terjadilah perkawinan politik antara Karang Manajai dengan Pemban Bini Ringgit. Dari hasil perkawinan Karang Manajai dengan Pemban Bini Ringgit inilah lahir seorang putra yang bernama Dewa Mas Panji LOH. Kelak pada tahun 1824 sampai dengan tahun 1828, Dewa Mas Panji Komala memimpin Sakra untuk berperang melawan Singasari Sasak. Beberapa sepak terjang pada saat terjadi perang saudara antara Singasari Sasak dengan Mataram tahun 1839 sampai 1840. Seorang pimpinan Bugis bernama Kapten Ismaila dengan 200 anak buahnya membantu pihak Mataram. Berkat bantuannya itu, pihak Mataram berhasil memenangkan pertempuran. Selanjutnya pada tahun 1894, seperti yang termuat dalam buku The Expedition Nar Lombok in tahun 1894, saat para pemimpin Sasak berunding dengan Belanda dalam kaitannya dengan perang melawan Mataram Lombok tahun 1894. Seorang Bugis bernama Daeng-Ginoro datang ke Lombok. Ia menyerukan agar rakyat Sasak jangan sampai bekerja sama dengan Belanda. Daeng-Ginoro yang mengaku sebagai sahabat dekat Pangeran Goa itu menyatakan bahwa rakyat Sasak akan mendapatkan bantuan dari Goa dalam memerangi Mataram. Namun anjuran Daeng-Ginoro itu dianggap ancaman bagi beberapa pemimpin Sasak. Pada tanggal 17 Agustus, Daeng-Ginoro berhasil ditembak mati oleh Mami Ginawan dari Batu Kliang. Kepalanya dipenggal dan diserahkan ke Belanda di Cakranegara. Selain dari faktor perdagangan, politik, dan keamanan, keberadaan orang Bugis di Lombok juga tidak lepas dari semangat merantau yang melekat pada etnis ini. Di kalangan orang Bugis dan Makassar terdapat istilah Kegisi Monro Sorelopi, Kositu Tomalabu Senyaran, yang artinya, di mana perahu terdampar, disitulah kehidupan ditegakkan. Jika boleh disimpulkan, keberadaan orang Bugis di Lombok telah ada sejak tahun 1300-an. Mereka dalam membentuk warna bagi Pulau Lombok tidak dapat dipandang sebelah mata. Percampuran mereka dengan etnis Sasak, Bali, dan etnis lainnya telah melahirkan budaya sendiri. Sebutlah baju lambung, yang merupakan baju khas Lombok. Banyak pendapat yang menyebut, jika model baju tersebut dipengaruhi oleh Bugis Makassar. Belum lagi dari sisi kuliner, sangat banyak kuliner Bugis Makassar yang mempengaruhi kuliner Lombok. Sebutlah kue Bugis Srikaya, barongko pisang, dan lain sebagainya. Jika kita mengamini pendapat bahwa suku Sasak adalah orang-orang Jawa yang datang ke Lombok pada abad ke-11, dan etnis Bali adalah pendatang dari abad ke-16, maka tidak ada yang salah jika orang Bugis berhak menganggap diri mereka sebagai orang Lombok juga. Karena pada sejatinya, jika semua yang ada di Lombok ini adalah para pendatang, dan yang terpenting adalah apapun etnis kita, mari kita memberikan bakti terbaik kita pada bumi Lombok. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. History Infonea.